Sebagai salah satu negara sepak bola, Prancis telah mengoleksi 2 gelar Piala Dunia. Kedua gelar tersebut mereka raih di tahun 1998 saat mereka menjadi tuan rumah, dan di tahun 2018 ketika tim Ayam Jantan mengalahkan Kroasia di final Moskow, Rusia. Diperkuat pemain-pemain berpengalaman seperti Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Hugo Lloris hingga Kylian Mbappe, Prancis mencapai puncak kejayaan saat menjadi runner-up Piala Eropa 2016 dan menjadi juara dunia di tahun 2018. Meski sempat gagal di Euro edisi tahun 2020, Prancis kembali bangkit dan menunjukkan performa apik mereka dengan menjuarai ajang UEFA Nations League 2020-2021. Namun, seakan sudah menjadi penyakit lama, jelang Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini, Prancis justru kembali dilanda banyak masalah, mulai dari cedera pemain hingga penurunan performa tim. Bertindak sebagai juara bertahan UEFA Nations League, Prancis justru gagal melaju ke final setelah kalah bersaing dengan lawan mereka di final Piala Dunia 2018 Kroasia. Berada di grup A1 bersama Kroasia, Denmark, dan Austria, Prancis hanya mampu menduduki posisi ketiga. Dari 6 laga, mereka hanya mampu meraih sekali kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Beruntung, pasukan Didier Deschamps masih terhindar dari degradasi ke Liga B seperti yang dialami oleh timnas Inggris. Atas performa buruk itu, pelatih Prancis Didier Deschamps menilai ada beberapa hal yang memang harus dibenahi dari timnya. Ia akan berjuang untuk membenahi hal tersebut sebelum Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar. Masalah yang pertama adalah peran sosok Kylian Mbappe. Permasalahan ini sangat terlihat ketika berlaga di UEFA Nations League. Kontribusi penyerang Paris Saint-Germain itu memang sangat vital di timnas Prancis. Mbappe tidak bermain saat Prancis imbang 1-1 melawan Kroasia di Zagreb, namun ia bermain 90 menit penuh dalam 3 pertandingan lainnya. Saya tahu pelatih PSG Christophe Galtier masih ingin Kylian bermain, tapi sesekali dia harus bisa sedikit bernafas. Dia harus mengurangi menit bermain. Itu tidak akan menyakitkan. Justru sebaliknya, saat melawan Austria, Mbappe datang sebagai penyelamat dan mencetak gol penyeimbang pada laga yang digelar di Wina. Dikabarkan, Mbappe memang menyukai formasi 3-4-1-2 milik Deschamps saat ini karena bisa menikmati kebebasan mutlak di lini depan. Selain itu, absennya Karim Benzema karena cedera membuat Deschamps kembali memainkan Trisula Maut yang memenangi Piala Dunia 2018, yaitu Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Olivier Giroud. Malam ini kami merasakan kenyataan yang menanti kami dalam waktu 2 bulan. Kami tidak perlu khawatir karena semua pemain akan kembali pulih. Prancis tidak hanya kehilangan Benzema, akan tetapi ada sejumlah pemain yang absen karena cedera. Para pemain tersebut adalah Hugo Lloris, N'Golo Kante, Theo Hernandez, Kimpembe, Lucas Hernandez, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Lucas Digne, Jules Koundé, dan Mike Maignan. Absennya Kante dan Paul Pogba karena cedera membuat Deschamps berpikir keras mengisi lini tengahnya. Sebagai alternatif, Deschamps sempat mencoba memainkan duo Real Madrid Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga. Meskipun memberi kesan positif melawan Austria, duo Madrid itu tidak berkembang saat menghadapi Denmark. Dia melakukan beberapa hal yang tidak ingin saya lihat lagi. Dia tahu itu, kata Deschamps tentang penampilan Camavinga melawan Denmark. Formasi 3-4-1-2 Deschamps terbukti telah memberikan keuntungan bagi para pemain sayap. Tetapi tanpa Theo Hernandez, Prancis memiliki sedikit masalah. Pemain AC Milan itu merupakan bek sayap Prancis yang bertipikal menyerang, sedangkan 2 pemain sayap lain, Benjamin Pavard dan Ferland Mendy, lebih kuat dalam hal bertahan. Hingga kini, Deschamps masih dipusingkan untuk menemukan 3 bek terbaik yang solid untuk lini belakang. Deschamps bahkan mencoba 8 bek tengah yang berbeda sepanjang 2022. Para pemain itu adalah Raphael Varane, William Saliba, Jules Koundé, Kimpembe, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, Benoit Badiashile, dan Dayot Upamecano. Di Piala Dunia Qatar 2022, Prancis tergabung di grup D bersama dengan Australia, Denmark, dan Tunisia. Di Piala Dunia sendiri, ada sebuah kutukan yang melekat kepada juara bertahan. Kutukan itu adalah juara bertahan Piala Dunia tidak akan lolos dari fase grup pada edisi selanjutnya. Hal itu sudah menjadi kutukan yang belum terpecahkan sejak pergelaran Piala Dunia 2002 di Korea Selatan, Jepang. Hanya timnas Brazil yang sukses mematahkan kutukan tersebut pada edisi Piala Dunia 2006. Akan tetapi, Brazil tetap gagal keluar sebagai juara pada edisi Piala Dunia yang diadakan di Jerman tersebut. Sementara juara bertahan lain seperti Italia tahun 2006, Spanyol 2010, hingga Jerman 2014 selalu gagal lolos dari fase grup di edisi berikutnya. Kini, kutukan itu menghantui timnas Prancis yang akan berlaga sebagai juara bertahan. Meski ada kutukan yang menghantui, mantan kapten timnas Prancis Marcel Desailly mengaku punya pendapat yang berbeda. Menurut Desailly, para anggota skuad Prancis saat ini masih berusia muda dan belum memiliki beban yang berat dalam diri mereka. Oleh karena itu, mereka dinilai akan lebih mudah untuk lepas dari
dari tekanan yang menghantui juara bertahan. Mereka tidak memiliki beban kesulitan pada hati nurani mereka. Mereka lebih muda. Masih banyak kompetisi yang akan datang pada musim depan. Dalam pikiran Kylian Mbappe, dia tidak menyadarinya. Dia hanya mengejar trofi lebih banyak. Saya percaya mereka tidak akan menghadapi tekanan yang sama. Untuk mengarungi turnamen Piala Dunia Qatar 2022, Prancis telah mempersiapkan beberapa nama seperti Hugo Lloris dan Mike Maignan di posisi kiper, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba hingga Rafael Varane dipersiapkan untuk mengisi posisi back, sedangkan N'Golo Kante, Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi dan Aurelien Tchouameni dipersiapkan untuk posisi gelandang. Sedangkan untuk posisi penyerang akan diisi oleh banyak pilihan seperti Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kylian Mbappe, Christopher Nkunku, Antoine Griezmann dan juga Kingsley Coman. Didier Deschamps dikenal sebagai pelatih yang kerap memainkan pola menyerang. Ia bisa saja menghamparkan formasi 4-3-3 atau 3-4-1-2. Kylian Mbappe kemungkinan besar akan menjadi andalan utama di depan dan akan berduet dengan Karim Benzema atau Olivier Giroud. Sementara N'Golo Kante akan bertugas untuk menjaga keseimbangan di lini tengah.